Sejarah Petrus Penembak Misterius, sisi kelam pemerintahan Soeharto. Pagi itu, di pinggir Jalan Jenderal Sudirman Semarang seputar kawasan perumahan Cakrawala Semarang, tak jauh dari pompa bensin, kini sudah gulung tikar, ramai orang berkerumun. Mereka mengelilingi sebuah karung goni tergeletak di antara lalat-lalat hijau. Bagian atas karung tidak terikat, dan menyembul wajah pucat menyeringai. Sesosok mayat pria muda telanjang dada dan penuh tato terlihat. Orang-orang bergunjing. Ini adalah mayat kali kesekian yang ditemukan tergeletak di tepi jalan. Beberapa hari kemudian, di kawasan Jalan Hasanuddin juga didapati mayat dengan kondisi serupa. Tetapi tidak terbungkus. Tergeletak begitu saja, di bawah tiang listrik. Wajahnya juga menyeringai seperti menahan takut dan sakit yang amat sangat. Mereka menamakan pria-pria malang itu sebagai korban Petrus Penembak Misterius. Hampir tiap pagi orang menjumpai mayat seperti itu. Hampir seluruh korban adalah pria bertato, dan belakangan diketahui mereka adalah yang dikenal sebagai Bromo Corah, Gali, Preman, dan segolongan mereka. Para korban sebagian besar tewas karena ditembak, tetapi sebagian yang lain mati tercekik, atau terjerat lehernya. Bahkan cerita dari mulut ke mulut lebih sadis dari itu. Para korban ada yang disergap di tengah jalan. Tapi tak jarang mereka dieksekusi di depan anak istri mereka. Jika ditangkap di depan halayak, mereka dibawa ke dalam mobil. Beberapa saat kemudian ia disuruh berlari, dan, pesan. Banyak mayat para korban seakan-akan sengaja diletakkan di tempat ramai, seolah menjadi pesan kepada para preman dan penjahat untuk tidak macam-macam lagi. Tak ayal kondisi ini membuat kelompok hitam, atau bahkan siapa saja yang di tubuhnya terdapat tato amat cemas, menunggu kapan giliran saya. Beberapa di antara mereka berusaha menghilang sejauh mungkin, atau melenyapkan tato di tubuhnya. Pada suatu tengah malam, ketika kami sedang ngobrol, datang sebuah mobil. Lalu dari dalam mobil itu berhamburan 4-5 orang. Kami kalang kabut menyelamatkan diri berlarian ke sawah. Besoknya saya dapat kabar Mas Ripto ditemukan tewas. Di lehernya seperti ada bekas jeratan. Begitulah tutur seorang warga Tawangsari. Ripto pada masanya dikenal sebagai pimpinan sebuah geng. Dia amat disegani, bahkan ditakuti bersama. Waktu itu, kelompok Kisromi dari kawasan Kerobokan. Reputasi di dunia hitam menempatkannya pada target Petrus. Kabar tewasnya Ripto membuat rekan-rekannya terpencar-pencar menyelamatkan diri. Begitu juga dengan mereka yang merasa memiliki catatan di dunia hitam. Misalnya Wagiman, seorang tukang copet terminal. Wah, saya betul-betul takut. Waktu Petrus mulai dulu, saya baru saja berumur 18 tahun. Saya sudah 2 tahun kerja waktu itu. Karena kata orang yang dicari-cari itu yang bertato, tato di tangan dan di punggung saya setrika. Karena masih khawatir juga, saya lari ke Riau dan sembunyi di kampung-kampung di sana selama 4 tahun. Baru sesudah agak aman saya kembali lagi ke sini, dan mulai lagi kerja. Abis bagaimana lagi? Saya perlu makan. Jadi, terpaksa ya kerja copet ini saja. Saya biasa beroperasi di terminal dan dalam bus rute Semarang, Yogyakarta. Masak orang kayak saya ini yang ditembak. Kalau mau ditembak, ya, koruptor-koruptor itulah. Trauma berapa sebenarnya angka korban Petrus? Sulit mencari data resmi karena ini operasi tertutup. Beberapa orang menyebut Petrus yang berlangsung tahun-tahun 1983 sampai tahun 1985 memakan korban 5.000 orang. Namun ada pula yang menyebut angka 10.000 orang. Petrus tak hanya menjadi horor bagi mereka yang masuk daftar golongan hitam. Keluarga mereka pun tak urung dilanda ketakutan dan trauma sepanjang hidup mereka. Ini juga yang diakui oleh Lita BM, wanita asal Semarang putri dari Bati Mulyono. Bati adalah pimpinan para mantan narapidana yang tergabung dalam organisasi Fajar Menyingsing. Dia lolos dari incaran Petrus dan sempat menghilang beberapa tahun. Hilangnya Bati ini menyisakan pengalaman traumatik bagi Lita. Aku salah satu korban operasi Petrus itu. Ayahku hilang dalam tragedi berdarah yang sampai sekarang tak pernah terungkap itu, kata Lita. Sejarah singkat Petrus Penembak Misterius. Untuk mengungkapkan perasaan gundahnya, Lita yang juga penyanyi ini kemudian merilis sebuah album berjudul Tirai Kelahiran, 83. Lita mengaku tidak ingin mencari keadilan dengan meluncurkan album ini, namun ia berharap sebagai aktualisasi diri saja.
Kalaulah ada nilainya, sekadar sebagai pengingat agar tidak terjadi lagi peristiwa pembunuhan massal seperti itu lagi. Harapanku, apa yang terjadi padaku tidak terjadi pada orang lain. Jujur saja, sangat menyakitkan. Aku hanya bisa sampaikan lewat lagu apa yang aku rasakan sejak kecil, tutur Lita yang sempat ditempa olah vokal oleh Uci dari Elva S, kepribadian dengan aktor Didi Petet, dan Sahnas Hakwe. Jika biasanya launching dan promo dilakukan di sebuah kafe atau restoran, Lita melantunkan lagu-lagunya dengan karaoke di sebuah demonstrasi massa di depan Istana Merdeka lagi. Hal itu berlangsung Kamis 24/1, siang lalu, di tengah-tengah demonstrasi para korban kemanusiaan kejahatan rezim Orde Baru, yang dikoordinasi Kontras. Demo itu antara lain menyuarakan kasus Semanggi, pembunuhan Munir, penembakan misterius Petrus, peristiwa Tanjung Priok, bersama-sama mahasiswa dan LSM. Habisi penjahat dekil hingga mesin politik. Benarkah Soeharto dalang dibalik Petrus? Dalam dokumen yang dimiliki Kontras, Petrus berawal dari Operasi Penanggulangan Kejahatan di Jakarta. Pada tahun 1982, Soeharto memberikan penghargaan kepada Kapolda Metro Jaya, Maijen Pol Anton Sujarwo atas keberhasilan membongkar perampokan yang meresahkan masyarakat. Pada Maret tahun yang sama, di hadapan Rapim ABRI, sekarang TNI, Soeharto meminta polisi dan ABRI mengambil langkah pemberantasan yang efektif menekan angka kriminalitas. Hal yang sama diulangi Soeharto dalam pidatonya tanggal 16 Agustus tahun 1982. Permintaannya ini disambut oleh Pangkop Kamtib Laksamana Sudomo dalam rapat koordinasi dengan Pangdam Jaya, Kapolri, Kapolda Metro Jaya dan Wagub DKI Jakarta di Markas Kodam Metro Jaya tanggal 19 Januari tahun 1983. Dalam rapat itu diputuskan untuk melakukan operasi celurit di Jakarta. Langkah ini kemudian diikuti oleh kepolisian dan ABRI di masing-masing kota dan provinsi lainnya. Operasi celurit yang notabene sama dengan Petrus ini memang signifikan. Untuk tahun 1983 saja tercatat 532 orang tewas, 367 orang diantaranya tewas akibat luka tembakan. Tahun 1984 ada 107 orang tewas, diantaranya 15 orang tewas ditembak. Tahun 1985 tercatat 74 orang tewas, 28 diantaranya tewas ditembak. Para korban Petrus sendiri saat ditemukan masyarakat dalam kondisi tangan dan lehernya terikat. Kebanyakan korban juga dimasukkan ke dalam karung yang ditinggal di pinggir jalan, di depan rumah, dibuang ke sungai, laut, hutan dan kebun. Pola pengambilan para korban kebanyakan diculik oleh orang tak dikenal dan dijemput aparat keamanan. Mesin politik, menarik menyimak ucapan yang dilontarkan Bati Mulyono yang akrab disapa BM. Mantan pimpinan Fajar menyingsing organisasi eks Bromo Corah yang eksis di Jawa Tengah sebelum tragedi penembakan misterius Petrus, 1983. Menurut BM yang pernah terlibat dalam berbagai operasi politik, Petrus bukan hanya ditujukan bagi penjahat kerah dekil semata, tapi juga menghabisi mesin politik partai yang berkuasa waktu itu setelah selesai dimanfaatkan. Istilahnya abis manis sepah dibuang. Soal penanganan terhadap penjahat, BM yang selama 1,5 tahun sembunyi di hutan Gunung Lawu sepakat dengan pernyataan mantan Wapres Adam Malik. Jangan mentang-mentang penjahat kerah dekil langsung ditembak, bila perlu diadili hari ini langsung besoknya dieksekusi mati. Jadi syarat sebagai negara hukum sudah terpenuhi. Adam Malik mengingatkan, setiap usaha yang bertentangan dengan hukum akan membawa negara ini pada kehancuran. Sinar Harapan, tanggal 25 Juli tahun 1983. Masalah Petrus waktu itu memang jadi berita hangat, ada yang pro dan kontra, baik dari kalangan hukum, politisi sampai pemegang kekuasaan. Petrus pertama kali dilancarkan di Yogyakarta dan diakui terus terang Dandim 0734 Letkol CZIM Hasbi, kini Wakil Ketua DPRD Jateng, Red, sebagai operasi pembersihan Paragali, Kompas, tanggal 6 April tahun 1983. Hasbi menyebutkan, landasan hukum operasi yang ditanganinya adalah operasi celurit, sedang landasan pelaksanaannya adalah tingkat keresahan masyarakat. Kompas, tanggal 15 April tahun 1983. Pengakuan operasi ini juga dikemukakan Panglima Kowilhan II Jawa Madura Letjen TNI Yogi S. Mehmet yang punya rencana mengembangkannya.
Kompas, tanggal 30 April tahun 1983. Akhirnya gebrakan itu dilanjutkan di berbagai kota lain, hanya saja dilaksanakan secara tertutup. Sejarah singkat Petrus penembak misterius. Kadapol IX, Jateng Maijen, Pol. Monto lalu di Semarang menegaskan, aparat keamanan bertekad menurunkan angka kejahatan, walaupun harus ditempuh dengan berbagai cara yang lunak sampai tindakan keras. Selama 3 bulan operasi penumpasan kejahatan di Semarang dan Solo, polisi berhasil menangkap 1091 penjahat. Di antaranya 29 orang tewas tertembak dan 4 lainnya tewas dikeroyok massa yang menangkap. Kompas, tanggal 23 Juni tahun 1983. Jika di Yogyakarta dan Jateng ada pengakuan operasi pemberantasan kejahatan, tapi di daerah lain tidak diakui. Contohnya, Pangdam V Jaya Pangkop Kamtibda Maijen TNI Tri Sutrisno bersama Deputi Kapolri Letjen Polder Pamuji dan Kadapol Metro Jaya, Maijen Polder R. Sujoko selesai pertemuan mengatakan di wilayah hukum Laksusda Jaya tidak ada penembakan misterius. Yang menyebut ada penembakan misterius hanyalah media massa sendiri, ujarnya. Sinar Harapan dan Berita Harian Gala, tanggal 24 Juni tahun 1983. Sementara itu Amir Mahmud, Ketua MPR DPR selesai konsultasi dengan Presiden Soeharto di Binagraha, secara pribadi menyatakan setuju mengenai adanya penembak-penembak misterius dalam menumpas pelaku kejahatan. Demi untuk memberikan rasa aman kepada 150 juta rakyat Indonesia, tidak keberatan apabila ratusan orang pelaku kejahatan harus dikorbankan. Sinar Harapan, tanggal 21 Juli tahun 1983. Penjahat mati misterius tidak perlu dipersoalkan, kata Kepala Bakin Yoga Sugama selesai melapor kepada Presiden Soeharto di Binagraha. Diungkapkan adanya surat Amnesty Internasional, yang katanya mempersoalkan ini itu, termasuk penjahat terbunuh di Indonesia. Ini merupakan kepentingan yang lebih besar daripada mempersoalkan penjahat yang mati misterius dan persoalan-persoalan asas yang dipermasalahkan, tambahnya. Berita Harian Gala, tanggal 25 Juli tahun 1983. Lain lagi pendapat Wakil Ketua DPA, Dewan Pertimbangan Agung, Ali Murtopo, yang mengatakan penembakan misterius yang terjadi selama ini dapat dipertanggungjawabkan dan itu justru menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam pelaksanaan tugas Hankam. Saya melihat sistem konvensional ini sudah tidak bisa mengatasi masalah kriminal yang terjadi di Indonesia, maka ini harus diambil satu pertimbangan, kriminalitas dibasmi atau tidak. Jadi keputusannya dibasmi demi kepentingan rakyat, kata Ali Murtopo bersama pimpinan DPAM Panggabean, Wakil Ketua H.J. Naro dan Saparjo setelah konsultasi dengan Presiden Soeharto di Binagraha. Sinar Harapan, tanggal 28 Juli tahun 1983. Tentu saja ada pandangan yang tidak setuju operasi semacam Petrus. Wakil Sekretaris Fraksi Karya Pembangunan FKP, fraksinya Golkar, Red, Oka Mahendra SH menanggapi soal masalah Gali, mengatakan, sedikitnya ada 4 aspek yang harus diperhatikan, yaitu aspek keamanan, sosial, ekonomi dan politik. Memang aspek keamanan lebih menonjol, tapi tidak berarti aspek lainnya dapat ditinggalkan. Untuk itu para petugas keamanan agar tidak hanya terpukau pada aspek yang menonjol itu saja, tapi harus mendalami keseluruhan permasalahannya, kata anggota Dewan yang membawahi masalah Depdagri, Kompas, tanggal 16 April tahun 1983. Sekalipun mereka penjahat, namun sebagai manusia berhak mendapat keadilan melalui lembaga peradilan. Dan menembak di tempat, walaupun oleh petugas negara, jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, kata Ketua Yayasan LBH, Sinar Harapan, tanggal 14 Mei tahun 1983. Jika sekarang muncul tuntutan pertanggungjawaban atas tragedi Petrus, siapa yang harus bertanggung jawab? Jadi menurut saya, tidak ada prajurit yang salah. Semua tanggung jawab di pundak pimpinan. Siapa? Soeharto. Itu sesuai pengakuannya dalam buku biografi berjudul Soeharto, Pikiran dan Tindakan Saya hasil wawancara Ramadan Kiai Haji dan G. Dwi Payana, tegas Bati Mulyono yang tak ada tato satupun di tubuh.